Selamat pagi, kami dari kelompok 3 mata kuliah perilaku konsumen akan mempresentasikan hasil presentasi kami dengan materi yang dibawakan adalah pengelolaan informasi dan persepsi. Pengelolaan informasi dan persepsi, Angel Blackwell dan Miniar pada tahun 1995 mengutip pendapat Meguire yang menyatakan bahwa ada 5 tahapan pengelolaan informasi. Tahapan yang pertama adalah pemasaran, tahapan yang pertama adalah pemaparan, tahapan yang kedua adalah perhatian, tahapan yang ketiga adalah pemahaman, tahapan yang keempat adalah penerimaan, tahapan yang kelima adalah retensi. Yang pertama, pemaparan. Tahap pertama dari proses pengelolaan informasi adalah pemaparan. Pemaparan adalah kegiatan yang dilakukan oleh para pemasar untuk menyampaikan stimulus kepada konsumen. Stimulus adalah input apapun yang datang dari pemasar yang disampaikan kepada konsumen melalui berbagai media yang dirasakan oleh satu atau lebih panca indera konsumen. Konsumen yang merasakan stimulus yang datang ke salah satu panca inderanya disebut sebagai sensasi. Sensasi adalah respon langsung dan cepat dari panca indera terhadap stimulus datang, apakah berupa iklan, kemasan maupun merek. Yang berikut ambang absolut. Ambang absolut adalah jumlah minimum intensitas atau energi stimulus yang diperlukan seseorang konsumen agar ia merasakan sensasi. Titik di mana seseorang konsumen merasakan perbedaan ada dan tidak ada dari suatu stimulus itu yang disebut sebagai ambang absolut stimulus bagi konsumen tersebut. Beberapa usaha dilakukan pemasar untuk menghadapi kebiasaan konsumen seperti sensory adaptation, advertising without dan shaping adalah dengan meningkatkan intensitas stimulus, mengurangi intensitas stimulus dan membuat variasi stimulus. Misalnya dua variasi iklan Yakult yang sangat menarik. Protes tersebut membawa informasi yang sama, yaitu manfaat dengan mengonsumsi Yakult. Kita bisa lihat pada iklan yang ada pada gambar. Contoh iklan Yakult yang bervariasi tetapi memunculkan pesan yang sama. Ambang yang berbeda. Faktor kedua yang mempengaruhi sensasi adalah ambang berbeda. Batas perbedaan terkecil yang dapat dirasakan antara dua stimulasi yang mirip disebut sebagai ambang berbeda. Bentuk aplikasi JND yaitu Aqua adalah merek air minum dalam kemasan yang besar di Indonesia. Produsen melakukan pembaharuan terhadap desain kemasan produknya yang terkenal, namun tidak ingin kehilangan simbolnya yang khas yang telah dikenal bertahun-tahun oleh konsumen. Berikut adalah contoh perubahan simbol kemasan Aqua secara perlahan. 2. Perhatian. Tahap kedua dari proses pengolahan informasi adalah perhatian. Konsumen menyeleksi stimulasi atau informasi mana yang akan diperhatikan dan akan diproses lebih lanjut. Proses ini dikenal sebagai prefactual selection. Ada 2 faktor utama yang mempengaruhi prefactual selection atau perhatian konsumen terhadap stimulasi yang akan diperhatikan. A. Faktor pribadi. Faktor pribadi adalah karakteristik konsumen yang muncul dari dalam diri konsumen. Faktor yang ada di luar pemasar, yaitu yang pertama motivasi dan kebutuhan konsumen, yang kedua harapan konsumen yang dipengaruhi oleh pengalaman masa lalunya. Berikut adalah gambar yang aneh atau sesuatu yang tidak diharapkan akan menarik perhatian. Stimulasi.
bisa dikontrol atau dimanipulasi oleh pemasar dan pengiklan dengan tujuan utamanya untuk menarik perhatian konsumen. Konsumen yang memperhatikan stimulasi karena daya tarik dan stimulasi tersebut, misalnya karena suara yang keras, warna yang indah, atau ukuran huruf yang besar, maka disebut sebagai perhatian yang tidak sukarela. Yang berikut daya tarik stimulus antara lain, yang pertama ukuran, yang kedua warna, yang ketiga intensitas, yang keempat kontras. Daya tarik stimulus, teman-teman bisa melihat iklan di samping. Berikut posisi. Iklan yang diletakkan di halaman pertama majalah akan lebih menarik perhatian dibandingkan letak halaman-halaman berikutnya. Di samping ini adalah contoh posisi iklan di sampul di depan majalah. Yang berikut petunjuk. Mata konsumen seringkali tertuju pada stimulus yang diarahkan oleh suatu petunjuk. Yang di samping ini adalah iklan penggunaan prinsip petunjuk pada iklan toko obat. Yang berikut pemahaman. Yang pertama, tahap ketiga dari proses pengelolaan informasi dalam pemahaman. Yang kedua, Engel, Blackwell, dan Mineral menyebut tahap ini sebagai tahap pemberian makna kepada stimulus. Yang ketiga, konsumen melakukan perpetual organisation dan simple organisation. Yang keempat, ada 3 prinsip pencepulan organisation, figuran, dan grouping, dan closure. Yang berikut, objek yang terlihat kontras dengan latar belakangnya akan lebih menarik perhatian konsumen. Contoh sabun mandi Lux menggunakan prinsip gambar dan latar belakang. Yang berikut pengelompokan. Orang akan lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk kelompok atau berkaitan dengan suatu hal dibandingkan informasi tersebut terpisah-pisah. Yang berikut 3 prinsip grouping adalah kedekatan, kesamaan, dan keseimbangan. Yang berikut closure. Konsumen akan berusaha memahami suatu objek dalam arti yang utuh, walaupun ada bagian dari objek tersebut yang hilang atau tidak lengkap. Yang keempat, penerimaan. Tahap keempat dari pengolahan informasi adalah penerimaan. Tahap pemaparan, perhatian, dan pemahaman merupakan persepsi konsumen. Setelah konsumen melihat stimulus, memperhatikan dan memahami stimulus tersebut, maka sampailah kepada suatu kesimpulan mengenai stimulus atau objek tersebut. Inilah yang disebut sebagai persepsi konsumen terhadap objek atau citra produk. Persepsi konsumen merupakan output dari penerimaan konsumen terhadap stimulus. Yang kelima, retensi. Tahap kelima dari proses pengolahan informasi adalah retensi, yaitu proses memindahkan informasi ke memori jangka panjang. Apa yang tersimpan di dalam memori konsumen akan mempengaruhi persepsinya terhadap stimulus yang baru. Moven and Minor membahas retensi di dalam bab Memory and Cognitive Learning. Ia mengemukakan bahwa memori mempengaruhi proses perhatian dengan mengarahkan sistem sensori, sehingga konsumen dapat berkonsentrasi secara selektif kepada stimulus tertentu. Stimulus tersebut akan memicu harapan dan asosiasi antar stimulus lainnya dalam memori, sehingga mempengaruhi harapan konsumen. Solomon menempatkan memori di dalam bab perception, menyatakan bahwa memori melibatkan sebuah proses untuk mengumpulkan informasi dan menyimpannya berulang kali, sehingga suatu saat bisa digunakan kembali saat dibutuhkan. Loudon dan Delta Bita membahas memori di dalam bab Learning and Memory. Mereka mengemukakan bahwa proses memori adalah sangat penting untuk memahami perilaku konsumen. Schiffman dan Kanuk menguraikan memori pada bab Consumer Learning, subbab Cognitive Learning. Mereka menguraikan bahwa Cognitive Learning melibatkan information processing, dan salah satu bagian penting dari pengolahan informasi adalah memori manusia. Mereka membahas memori dalam konteks bagaimana konsumen menyimpan, memperoleh, dan mengingat kembali informasi. Engel, Blackwell, dan Miniar
Menerapkan memori pada pembahasan retention, tahap kelima dari pengolahan informasi pada bab information processing. Memori terdiri atas 3 sistem penyimpanan, yaitu memori sensori. Memori sensori adalah tempat penyimpanan informasi sementara. Penyimpanan hanya berlangsung sangat singkat, kurang dari 1 detik. Memori jangka pendek, yaitu tempat penyimpanan informasi untuk waktu yang terbatas dan memiliki kapasitas terbatas. Lama waktu penyimpanan adalah 30 detik. Memori jangka panjang, yaitu tempat penyimpanan informasi dalam jangka waktu yang lama dan memiliki kapasitas yang tidak terbatas. Memori jangka panjang menyimpan semua pengetahuan konsumen secara permanen. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.